nanti lewat bagian utara, tidak salah itu. Yang di sana itu ada celah. Dan di situ kalau Anda menyerang Madinah pada waktu pagi itu akan menang karena matahari itu dari timur, berarti dari sebelah timur, karena matahari itu sedang terbit. Jadi tentara yang nyerang itu, tentara Yazid itu di sebelah timur, berarti karena matahari itu mana, matahari timur sebelah mana di sini? Sana. Nah dari sana dia nyerang dari daerah timur. Orang Madinah kan menghadapi tentara Syam ini, tentara Syam dari Damaskus ini. Ini kan menghadap matahari silau. Kayak saya dari Jakarta Cipayung dari Bekasi mau ngisi ke Bekasi, kemana, ke Jakarta Timur atau ke daerah sana lah, tol mana, tol Jati Asih ke sana, itu nggak bisa naik mobil, itu nggak bisa, ini kena matahari. Kalau saya pulang dari Depok mau pulang juga kena matahari, seperti itu. Sehingga perang itu akhirnya orang Madinah kalah. Kenapa? Dia perang tapi silau. Itu siapa yang beritahu? Penduduk Madinah yang berkhianat. Kalau enggak bisa ya Madinah diserang seperti itu. Subhanallah. Memang Allah SWT sengaja membuat kota Madinah seperti itu untuk melindungi dari musuh-musuh Islam, terutama Dajjal ini. Sehingga Dajjal ketika dibalik Uhud panjang itu ya dipukul oleh malaikat itu sehingga dia balik ke Damaskus atau ke Syam. Nah, maka di sini ini mungkin terakhir di pintu-pintu Madinah ada malaikat yang menjaganya sehingga wabah penyakit Dajjal tidak akan masuk ke dalamnya. Dikatakan di sini setiap pintu dijaga 2 malaikat. Jadi Madinah itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu dijaga 2 malaikat. Kemudian di dalam hadisnya disebutkan akan datang dari arah timur. Berarti benar yang saya ceritakan. Dajjal akan datang dari arah timur karena timur ini kosong. Gunung itu mengelilingi semuanya kecuali daerah timur. Timur itu tempat terbitnya matahari. Maka pasukan Syam tadi itu juga datang dari arah timur. Ya. Kemudian ketika sampai di balik gunung Uhud, malaikat memukul wajahnya ke arah Syam. Di sana ia binasa. Ya. Kemudian di dalam ayat disebutkan tidak ada satupun jalan di antara 2 gunung ya, ke arahnya kecuali ada malaikat yang membentangkan sayapnya untuk menjaganya. Jadi semua jalan Madinah itu celah gunung semuanya. Ya. Lalu Dajjal turun di sebuah tanah tandus, kemudian Madinah diguncang gempa 3 kali, maka keluar setiap orang kafir dan munafik. Nampaknya begini ya, pada skenario-nya waktu itu akhir zaman itu Madinah digoncang gitu. Orang kan lari semuanya keluar. Kita aja kalau goncang kan keluar rumah. Apalagi kalau kayak orang dulu banyak meninggalkan Padang dan sebagainya. Itu karena tsunami, gempa. Lah ini juga seperti itu, Madinah goncang, kan ada musibah apa, orang yang nggak kuat imannya, saya ngapain di Madinah? Musibah kalau dia keluar ekonomi Dajjal. Jadi sengaja yang digoncangkan itu supaya orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman. Sekarang banyak Madinah, Mekah itu penuh dengan orang-orang yang nggak benar. Ya mudah-mudahan di akhir zaman keluar semua. Dan kemudian terbukti ketika kita haji, ya kaum muslimin datang dari penjuru dunia haji. Orang Arab Saudi kemana? Keluar. Ya karena ini kok penuh orang-orang asing, orang Saudi keluar kemana? Melancong. Ya, kebanyakan ke unit Emirat Arab. Ya, itu kan unit Emirat kan negara Arab yang paling liberal itu. Yang kita katakan mempunyai menara tertinggi di dunia, itu ada 3 di sana. Menara Dubai. Tertinggi Amerika kalah ya, nggak ada apa-apanya. Itu negara kaya minyak, tetapi paling rusak di antara negara-negara Arab. Makanya sebagian, saya nggak tahu semuanya, sebagian orang Saudi yang imannya lemah, yang rusak itu ya ke sana, udah bermaksiat di sana. Pada musim haji di mana seluruh dunia datang utama untuk beribadah, justru sebagian dari orang-orang Mekah dan orang Saudi pergi ke sana untuk bermaksiat. Ini termasuk tanda-tanda
ini pergi nanti terjadi pada hari kiamat. Penduduk Madinah dan penduduk Mekah itu akan keluar yang munafik dan yang kafir, sehingga menemui Dajjal yang tinggal hanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimahullah, barangkali sampai sini dulu tentang Dajjal. Ya, ada sisa dikit lah tentang bagaimana caranya kita menghadapi Dajjal, apa saja amalan-amalan yang harus kita kerjakan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kemudian nanti kita bahas tentang dua hadis yang disampaikan atau dua peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang sebagian orang mengira itu adalah Dajjal, padahal itu bukan Dajjal. Tapi ini tentang Dajjal, apakah maksudnya Dajjal di akhir zaman ataukah hanya kelompok atau bagian dari Dajjal-Dajjal kecil. Kan Dajjal ada Dajjal yang besar, ada Dajjal di akhir zaman, ada Dajjal-Dajjal kecil yang merupakan pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu salah satu artinya dari pendusta. Ya, akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa mengetahui beginilah fitnah di akhir zaman dan beginilah sikap Dajjal, sehingga nanti kalau kita ditakdirkan ketemu, kita langsung yakin kamu Dajjal, saya tidak beriman kepada kamu. Dan pada waktu itu dikatakan orang ini adalah orang yang paling tinggi kesyaitannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.